lebih dari masalah kami, lebih dari pergumulan kami Tuhan. Thank you Lord. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama kita mau nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kemenangan dari-Mu. Dan Kau mau katakan Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku hidup karena percaya, yes Lord, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah di dalam Engkau Tuhan. Ku tidak akan menyerah dalam kesesakan sekalipun. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar atas kami. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dan kami mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan
imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi jemaat, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Sekali lagi kamu katakan, kamu punya Tuhan yang lebih dari apapun. Yes Lord, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak sanggup dan Engkau sanggup. Kami percaya kepadamu Bapa. Engkau Tuhan yang akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan dan apa yang kami doakan. Engkau Tuhan yang berjanji dan selalu menepati janji. Bapa terima kasih. Terima kasih untuk semangat datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk meninggalkan masalah kami dan kami mau masuk dalam suatu keintiman belajar bersama firman-Mu. Sebab hari-hari ini yang kami tahu adalah kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan dan Tuhan akan menjawab kami. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Keluarga Grow Center yang saya kasihi, sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang value Grow Center. Salah satunya adalah misi, yaitu maturity, intimacy, stability, dan impact, yang saya berjudul misi dalam membangun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di kitab Nehemia, kita akan menemukan di sana suatu kisah yang luar biasa. Di mana pada zaman Ezra ada seorang Israel bernama Nehemia yang tinggal sebagai pelayan di istana Raja Artasastra. Dia tinggal di Persia dan ada kabar yang tidak baik didengar yang disampaikan oleh saudaranya pada saat Nehemia sebagai pelayan di istana. Sebagai pelayan di istana, Nehemia tidak kekurangan segala sesuatu. Dia tetap melakukan tugas dan pekerjaannya dan dia menikmati pekerjaannya. Tapi saudaranya datang dan mengatakan kepadanya bahwa tembok Yeriko yang dihancurkan oleh orang Babylon belum dibangun. Dan ini menjadi ancaman bagi orang-orang Israel di sana. Dan ada Sanballat, ada gubernur Samaria, dan ada Tobia yang tidak suka dalam apa yang Tuhan taruhkan buat Nehemia. Bapak Ibu Saudara, Nehemia dalam keadaan baik, tetapi ada visi Tuhan yang harus dia lakukan. Sehingga dia harus keluar dari istana raja dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sanballat dan gubernur Samaria dan Tobia mereka bersepakat untuk menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem. Ketakutan mereka berubah menjadi hinaan karena mereka takut. Kalau Israel kembali politiknya menjadi baik, mereka yang akan mengalami sesuatu yang tidak baik.
Sehingga mereka mencoba menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem. Dan di ayat 8 dari Nehemia 4 di sana dikatakan bahwa mereka merencanakan, memberikan kekacauan, mereka melumpuhkan semangat orang-orang yang membangun, mereka menghasut, mereka intimidasi, mereka memporak-porandakan apa yang mereka bangun. Karena mereka tahu Israel punya Tuhan. Untuk menghadapi masa sulit, ada 4 prinsip dalam nilai misi, yaitu yang pertama, maturity atau kedewasaan dalam perkataan. Kenapa Nehemia yang berada di istana raja, dia keluar untuk membangun tembok Yerusalem? Itu karena Nehemia memiliki kedewasaan untuk melihat kota. Kalau kita sudah berbicara pertanggungjawaban kota, itu tidak gampang. Dalam keluarga aja, dalam pelayanan aja, itu perlu kekuatan yang ekstra. Apalagi berbicara tentang kota. Hanya orang-orang yang dewasa yang bisa berpikir untuk keselamatan kotanya. Dan itu Nehemia utarakan kepada raja. Di Nehemia 4 ayat 3 dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Tobia ini dia menghina, dia menyampaikan kata-kata intimidasi. Dengan perkataannya dia mencoba untuk menggagalkan pembangunan tembok ini. Di tengah-tengah hinaan Tobia dan Sambalat, dan dengan semua orang yang berusaha menggagalkannya. Apa reaksi Nehemia? Nehemia 4 ayat 6 mengatakan seperti ini. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Artinya apapun itu perkataanmu, mereka tetap tidak berhenti untuk membangun. Hari-hari ini perkataan itu sangat penting. Apapun yang dirancangkan iblis dalam hidup kita, kita punya satu senjata kekuatan, yaitu perkataan. Karena pada saat visi diberikan kepada kita, pada saat janji Tuhan disingkapkan kepada kita, pada saat kita melakukannya, ingat ada oknum yang tidak suka, dan dialah ada bapa pendusta yang mencoba mengambil benih yang Tuhan berikan kepada kita. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain dia memberikan intimidasi, selain dia memberikan dusta untuk mencoba mengambil benih itu dengan perkataan, dengan hinaan, dengan olok-olokan, dengan mengambil semangat kita. Tapi Nehemia berdiri dengan apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Perkataan itu berkuasa, perkataan bisa menciptakan dan menghancurkan, perkataan bisa membangun dan meruntuhkan. Amsal 8 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita harus menyadari bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah benih yang akan kita tuai di masa depan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah benih yang kita akan tuai di masa depan. Untuk itu, mari kita melihat, kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai mama, kita sebagai papa, kita sebagai anak-anak, kita sebagai leader, apapun tanggung jawab kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Sebab perkataan kita bukan hanya lewat begitu saja, tapi itu adalah benih yang akan kita tuai di masa depan. Pada saat Anda mengatakan bodoh, itu akan tuai di masa depan. Pada Anda mengatakan bangkrut, stres, sakit. Karena kenapa? Itu adalah benih. Dalam kehidupan saya berjalan, dalam berumah tangga, dalam pelayanan, banyak hal yang kita alami dan kita diskusi satu dengan yang lain bersama dengan suami saya. Dan ada satu momen di mana saya harus menguatkan iman saya, sehingga setiap kali suami saya pulang untuk sesuatu urusan yang saya rasa penting, saya selalu tanya, sayang bagaimana? Sayang kong bagaimana? Besok Tuhan menolong, jawab suami saya. Besoknya lagi saya tanya, terus bagaimana? Besok
Tuhan menolong. Besoknya lagi saya tanya, bagaimana lagi hari ini? Apa kabar? Besok Tuhan menolong. Saya bilang, saya yang 1 minggu ini jawabannya tetap sama. Besok Tuhan menolong. Artinya adalah jika engkau tidak punya perkataan yang dari Tuhan, lebih baik engkau tidak berbicara. Sebab lebih baik engkau tidak berbicara daripada engkau memperkatakan perkataan yang sia-sia. Sampai akhirnya Tuhan menolong. Amin. Jika hari ini engkau menggumulkan sesuatu, engkau perkatakan, besok Tuhan menolong. Besoknya lagi, besok Tuhan menolong. Kita tidak bermain dengan iman, tetapi iman perlu bertumbuh. Amin. Pada saat Tuhan memberikan kita suatu perkataan di dalam firman-Nya, ingat kita bukan hanya manusia daging, tapi kita manusia roh yang di dalamnya ada roh Allah. Pada saat kita berkata-kata, kita bukan sulap, tetapi pada saat kita berkata-kata, iman kita harus bangkit bersama dengan perkataan kita. Kadang-kadang perkataan kita sudah lebih dulu, tetapi iman kita tidak sejajar dengan perkataan kita. Itulah sebabnya pada saat kita berbicara, saya akan sukses. Dan di hatimu masih ada suara lain. Itu adalah proses waktu sampai hatimu mantap. Kemudian terjadi apa yang kau katakan. Amin. Iblis selalu berbisik di telinga kita. Dan dia selalu mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan kemenangan kita. Iblis selalu menggoda kita dengan mengingat dosa-dosa kita. Bagaimana kejatuhan kita, bagaimana kita frustasi, bagaimana kita stres. Dan kadang-kadang kita mulai sepakat dengan apa yang iblis katakan. Dan kita mulai memperkatakannya. Bapak Ibu Saudara, kita harus dewasa dalam perkataan. Kita harus hati-hati sebab hari-hari ini kita menentukan segala sesuatu. Biarlah kita memiliki kedewasaan di dalam hal berkata-kata. Jangan berikan kemenangan kepada iblis dengan memperkatakan hal-hal yang membuat Anda mundur. Dengan iman deklarasikan bahwa aku dikasihi Tuhan. Tuhan telah membuat hidupku menjadi baru. Dan masa depanku penuh damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Yang kedua, apa yang harus kita bangun? Apa yang harus kita perhatikan? Yang kedua adalah intimacy. Nehemia bukan hanya mengandalkan strateginya, tetapi Nehemia berdoa. Nehemia 4 ayat 9 mengatakan, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Strategi perlu, tetapi berdoa lebih utama agar supaya kita menemukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam strategi. Amin. Nehemia dan orang-orang Yahudi, mereka berdoa, mereka buat strategi, mereka melakukan karena mereka tahu hanya Tuhan yang bisa menolong mereka. Ini tidaklah mudah karena musuh selalu membuat kita teralihkan. Tetapi pada saat kita sepakat untuk berdoa, pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, kita terus berdoa, kita terus percaya, kita terus pegang janji Tuhan sampai Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan melihat semangat kita Bapak Ibu. Tuhan melihat usaha kita, Tuhan melihat kita tidak menyerah, Tuhan percaya bahwa Engkau bisa melakukannya. Dalam hidup ini, keintiman itu kadang-kadang datang dengan suatu masalah. Dan sebagai manusia, saya pernah berada di kondisi di mana Tuhan menggoncangkan sangkar saya. Tuhan menggoncangkan sangkar saya, sangkar di mana saya nyaman seperti burung yang hanya hidup di dalam sangkar, yang dia hanya bisa makan minum dengan kapasitas itu dan dengan lingkungan itu. Dan menurut saya itu nyaman. Tapi ada satu kondisi, satu musim di mana Tuhan membongkar sangkar saya untuk membuat saya terbang jauh dan untuk melihat bahwa kenyamananmu bukan hanya di dalam sangkar, tetapi kenyamananmu lebih dari itu, yaitu engkau bisa terbang tinggi jauh melintasi gunung dan engkau melihat kenikmatan yang besar. Artinya apa? Tuhan melatih otot iman saya.
Tuhan melatih sayap iman saya untuk naik tinggi dan untuk melihat begitu besar, begitu tinggi dan begitu luas, begitu indah. Kadang kita hanya sampai di dalam sangkar kita, tetapi minta maaf, ada satu musim Tuhan menggoyakkan sangkarmu agar engkau bisa melihat bahwa engkau bisa terbang di satu ketinggian di mana engkau tidak pernah melihatnya. Saya memiliki banyak hal untuk diubahkan kalau berbicara tentang intimasi, bagaimana Tuhan membentuk saya. Bapak Ibu Saudara, saya itu adalah orang yang selalu merencanakan segala sesuatu. Saya penuh rencana dan saya akan detail untuk melakukannya. Saya berusaha untuk tidak membuat kesalahan karena saya selalu ikut rule yang ada. Tetapi ada satu kondisi di dalam diri saya di mana Anda tidak memerlukan saya tidak memerlukan Anda. Saya tidak mengganggu Anda senyum, Anda tidak senyum, itu bukan urusan saya. Saya baik kepada Anda, tetapi kalau Anda merasa saya mengganggu Anda, saya akan menjauh dari Anda. Tetapi Tuhan membentuk saya seakan-akan Tuhan membongkar sangkar saya ini untuk melihat jauh ke depan. Pada saat saya dipanggil Tuhan untuk menjadi full time dan bersama-sama dengan suami saya banyak belajar. Kalau berjalan dan saya tidak merasa saya tidak perlu tegur, saya tidak perlu tegur. Tetapi suami saya orang babali belakang pun dia shalom. Dia lebih dulu menyapa. Besi menajamkan besi. Saya harus diajar, saya harus merendahkan hati, saya harus belajar berada di dalam posisi apa yang Tuhan mau. Saya terlibat konseling, saya melayani, saya mulai belajar tipikal orang, saya mulai belajar rendah hati. Dan sampai hari ini saya terus belajar. Kadang-kadang ada suatu kenyamanan di dalam diri kita yang Tuhan perlu bongkar. Teman-teman semua, dan jawabannya hanya singkat. Kadang-kadang kesombongan kita bisa menghancurkan kita. Itulah sebabnya kita harus berada di suatu keadaan di mana Tuhan ingin kita terbang tinggi. Amin. Tugas kita di tengah peperangan kita dengan musuh adalah menjaga hubungan kita dengan Tuhan, bukan yang lainnya. Sekali lagi saya katakan, tugas kita di tengah peperangan kita dengan musuh adalah menjaga hubungan kita dengan Tuhan, bukan yang lainnya. Amin. Bukan dia pakai Hermes, kita pakai Hermes, dia pakai Charles & Keith, kita pakai Charles & Keith, bukan ya. Yang ketiga adalah stability. Arti dari kata stabil dalam KBBI adalah mantap, kukuh, tidak goyah. Saya memberikan bahasa yang sederhana, artinya adalah tahan godaan. Nehemia 4 ayat 10 mengatakan, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Yehuda tidak tergoda dengan kata-kata ini. Yehuda tidak tergoda dengan kekuatan kami melemah, kekuatan kami merosot, kami tidak makan, kami tidak minum, kami tidak mendapatkan apa-apa, rumah kami mau diambil, kami tidak memiliki gandum lagi. Tapi apa yang Nehemia lakukan? Dia tidak tergoda, dia tidak tawar hati, dia tidak meninggalkan pekerjaannya. Tapi Nehemia tidak mencari pembenaran diri sendiri. Tetapi Nehemia memperkuat strateginya dengan turun bersama, datang bersama, membangun bersama-sama, sehati, sepikir, sepenanggungan dalam membangun tembok Yerusalem. Nehemia stabil, Nehemia tidak tergoda. Nehemia tidak bilang begini, oh iya begitu, oh iya sudah Jo, nggak usah Jo, boleh kok di lain. Anda mengerti? Saya mau katakan berkat Anda dan berkat teman Anda itu berbeda. Apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan dan kita melihat apa yang harus saya lakukan. Jangan jadi followers, tapi belajar untuk hidup mempercayai Tuhan dan menyelesaikan apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Amin. Suatu hari ada seorang anak remaja mendekati kakeknya dan berkata seperti ini. Kakek, hari-hari ini aku benar-benar sedang melawan godaan, kata si anak. Menurut kakek, sampai umur berapakah godaan itu akan berhenti?
Ini seorang cucu yang bertanya kepada kakek. Dan kakek itu menjawab, "Nak, kakek ini sudah umur 78 tahun dan godaan itu masih konstan. Godaan itu masih ada, artinya masih ada dan tak seorang pun tanpa kecuali." Kakek masih umur 78 tahun tetapi masih ada godaan. Bapak Ibu semua, selama kita hidup, godaan itu masih mengetuk pintu kita. Di musim yang berbeda, di umur yang berbeda, di musim umur yang berbeda, di kejadian yang berbeda, di masalah yang berbeda, di cerita yang berbeda. Bagaimana kita tetap stabil untuk membangun kualitas hidup kita di dalam Tuhan di tengah-tengah godaan ini. Kadang kita pergi ke tempat di mana kita sudah meninggalkannya. Kita tergoda untuk menonton sesuatu yang merusak roh kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, dengan siapa kita bergaul, apakah dengan orang yang tepat atau orang-orang yang kecut hati, orang-orang yang tawar hati, pikirkanlah itu hari-hari ini. Bukan masalah fanatik atau tidak fanatik, tetapi pada saat engkau sedang membangun hidupmu di dalam Tuhan, engkau harus seleksi dengan siapa engkau berbicara, dengan siapa engkau bergaul. Saya pernah tergoda dengan menonton film seri. Saya paling takut Bapak Ibu kalau nonton film seri. Karena kenapa? Saya akan menukarkan waktu kualitas saya dengan menonton film seri sampai larut malam. Benar gak? Habis baca firman, baca pajo. Habis itu dipesambung, bagaimana Koti? Aduh dapat tangga dia atau nyanda? Sementara makan, aduh bagaimana dia? Aduh tuh pikiran. Aduh cepat jo kerja, cepat jo memasak, cepat jo ini, cepat jo lakukan. Anak-anak semua pulang sekolah, aduh kenapa nih film seri? Setelah saya menyadari, saya manusia. Saya perlu banyak belajar. Pada saat berdoa, ada tuh hati dia bilang begini, pegang apa kan satu hari ini? Aduh ya Tuhan. Ingat, aduh masih ada besok, masih ada 5 seri besok. Kasih tuh sedikit nih, tali nggak lu 5 hari besok. Kita manusia. Tapi jika semua itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, kita harus mendisiplinkan diri. Healing itu bukan sesuatu yang salah. Saya mau ke mall, setelah saya ke mall, saya mau lanjut ke sini, saya mau lanjut ke sini. Kenapa? Healing dong, healing. Tidak salah Bapak Ibu. Tapi kalau healing merusak jam kualitasmu dengan Tuhan. Coba saya mau tanya, pada saat Anda tidak menghadiri kul, Anda tidak menghadiri di gereja, Anda tidak menghadiri sesuatu yang membuat Anda bertumbuh. Waktu itu Anda gantikan dengan apa? Waktu itu Anda gantikan dengan hal-hal yang tidak berkualitas. Anda entertain emosimu, Anda entertain jiwamu. Dan sampai malam engkau dapat apa? Hidup bertambah, umur bertambah. Ujung-ujung kita bervisi apa Kotek Kang? Kong tanya pertama, nggak bervisi apa? Kita bervisi kasih makan orang-orang di pinggir jalan, di tempat-tempat sampah. Oh iya maju, tinggi kita Iko. Aduh say, nggak jadi pulang. Pulang lagi dapat teman. Nah bervisi apa? Oh kita bervisi ini lagi kunjungan ke anak yatim piatu dan kita berbicara. Oh maju kita Iko. Oh Iko bicara. Habis pulang, saya babak gini nggak ada apa-apa, orang bercuma doi oto. Nyanda. Akhirnya bingung. Kita bervisi apa? Teman-teman, kita manusia. Kita perlu makan, kita perlu minum. Tetapi kalau visi dari Tuhan dan Anda pegang sampai kamu menyelesaikannya, kamu akan menerima upah. Amin. Jangan anggap sepele. Sekalipun kita baru selesai puasa, kita baru selesai doa, kita baru selesai berbicara firman. Jangan anggap sepele kepada godaan. Sebab Kidung Agung 2 ayat 15 mengatakan seperti ini. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Artinya apa? Sedikit minum, 1 gram, 2 gram, naik 3 gram. Sedikit, 1 batang, 2 batang, 3 batang. 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu. Anda mengerti?
Saya tidak melarang kebebasan manusia Anda. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi pada saat kita melihat apa yang kita lakukan, apalagi bertemu dengan teman-teman 10 tahunnya baku dapa, 15 tahun baku dapa, di sana dang, dulu dang. Satu gram cukup dulu dang torang. Teman-teman, bahaya. Tidak ada kalimat yang terbaik dan tindakan yang terbaik. Jangan berdoa, jangan bilang tunggu tahun berdoa, langsung lari. Amin. Jangan bilang begini, tunggu tahun berdoa. Saya besok udah ada acara tuh, 1-2 lagu, 3-2 lagu. Selama ini, jangan bilang begini, tunggu tahun berdoa dulu. Langsung bilang sorry saya nyanda. Selama Anda tidak mengatakan lari, Anda kompromi. Sebab di hati Anda ada suatu kenikmatan emosi yang pengalaman itu di masa lalu bermain di pikiran Anda. Hati-hati dengan godaan. Amin. Sebab bukan beruang, bukan singa, bukan macan tutul, bukan kuda yang menghancurkan kebun anggurmu. Tetapi rubah-rubah kecil. Sesuatu yang engkau kompromikan, yang engkau anggap sepele, yang engkau anggap tidak berguna, yang engkau anggap dia tidak akan membuat saya hancur, tapi ujungnya Anda yang hancur. Mari kita naik ke satu level yang lebih tinggi. Sebab hari-hari ini kita perlu Tuhan. Ingat, kita adalah seorang pemenang. Dari awal Tuhan sudah memberikan kita otoritas sebagai seorang pemenang. Sehingga janji yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus pegang dan bawa pulang itu. Jangan dicuri oleh iblis, oleh sesuatu yang hanya menyangkut entertain jiwamu. Yang keempat dengan cepat adalah impact. Nehemia 6 ayat 15 mengatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Tembok Yerusalem diselesaikan dalam waktu 52 hari. Pembangunan tembok berfungsi sebagai pemisah antara bangsa Israel dan bangsa lain. Juga sebagai pemersatu di dalam Yehuda. Pembangunan tembok Yerusalem seperti yang dicatat dalam Nehemia 4 bukanlah suatu hal yang mudah. Anda bisa membaca keseluruhan pembacaan Nehemia. Tidak ada hal yang mudah. Itu berkorban rumah, berkorban uang, keluarga, waktu. Dan sepertinya tidak ada tujuan. Tapi ada satu orang yang keluar dari istana. Yang namanya Nehemia mengambil tanggung jawab itu untuk pembangunan tembok Yerusalem. Untuk membangun, kita harus punya keberanian dalam menyelesaikannya. Amin. David Ambrose berkata, jika Anda memiliki keinginan untuk menang, Anda telah mencapai setengah kemenangan Anda. Jika tidak, Anda telah mencapai setengah kegagalan Anda. Mari kita renungkan. Berani untuk hidup benar, berani untuk lari, berani untuk mengatakan tidak, berani untuk melakukan kehendak Allah di zaman ini. Dalam perjalanan kita membangun hidup kita, ada badai. Badai pasti ada. Tapi ingat, Tuhan menyediakan penyelamatan. Pada saat kita tidak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bisa melihat kita. Pada saat kita kabur akan masa depan kita, bukan berarti Tuhan kabur akan masa depan kita. Hanya kita kurang percaya dan kurang datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan ini. Hidup membutuhkan iman, bertahan dalam badai dan memenangkannya. Kita membangun apa yang sudah runtuh, membangun rumah tangga kita, membangun komitmen pernikahan kita kembali, membangun pelayanan kita dengan apa yang Tuhan berikan. Terlebih membangun hidup kita di hadapan Tuhan sebagai integritas yang tinggi. Karena serangkaian masalah yang kita alami hanyalah sementara dan bukan keputusan Tuhan. Serangkaian masalah yang kita alami adalah sementara dan bukan keputusan Tuhan. Jika Tuhan tidak menjawab engkau di tahun-tahun sebelumnya, bukan berarti Tuhan tidak bisa menolongnya.
jangan judge Tuhan di satu musim saja. Tapi ingat, ada 11 bulan di dalam 1 bulan Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Keputusan Tuhan adalah kita dikasihi Tuhan. Keputusan Tuhan adalah kita pemenang. Untuk itu, mari kita siap membangun untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ambil kembali, kita rebut kembali apa yang telah iblis curi dari kita. Karena kita dari dahulunya lebih daripada pemenang. Mari tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk kami boleh belajar firman. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kepada kami setiap godaan, setiap jalan, setiap tikungan yang kami pernah jatuh di dalam cerita hidup kami. Kami mau bangkit Tuhan, dan kami mau tutup lembar yang kemarin dengan suatu komitmen di hadapan Tuhan. Saya mau membangun iman saya hari ini. Saya mau membangun komitmen saya yang baru dengan Tuhan di tahun 2023 di bulan Februari ini. Saya tidak mau jatuh lagi Tuhan. Tolong saya Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Supaya kami sungguh-sungguh masuk ke dalam satu kehormatan, kemuliaan yang Tuhan berikan di dalam setiap janji dan berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita beri